Legenda Malin Kundang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya bagi seorang anak untuk ingat jerih payah orang tua yang telah membesarkannya dan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tuanya, sebab tanpa mereka, dia tidak akan berada di dunia. Kisah Malin Kundang berikut ini juga bisa dijadikan dongeng pengantar tidur. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak boleh membuat seseorang lupa akan asal-usulnya dan orang-orang yang telah berkorban demi dirinya, terutama orang tuanya. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Ayahnya telah meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang harus menenun kain dan mencari ikan untuk menghidupi mereka. Setiap malam, sang ibu berbisik, "Malin, suatu hari nanti kau akan terbang tinggi seperti burung Garuda." "Oh, betapa sayangnya ibu kepadamu, nak," kata ibu ini kepada anaknya. Malin tumbuh menjadi pemberani dan cerdas, tetapi hatinya sedih melihat ibunya harus bekerja keras tiap hari demi mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada suatu hari, Malin Kundang berkata, "Ibu, izinkan aku merantau berlayar mencari rezeki. Bila telah sukses dan kaya, aku akan kembali dan memberikan ibu rumah yang besar dan bagus." Meski hatinya sedih, Ibu Malin menjual gelang terakhirnya untuk membayar biaya keberangkatan Malin merantau mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik. Ibu Malin berkata, "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak," pesan ibunya. Dia berpesan lebih lanjut kepada anaknya, "Ingatlah dari mana diri kamu berasal, anakku. Jangan lupa kepada ibumu bila engkau telah sukses," ucapnya sesaat sebelum kapal Malin berangkat. Tahun-tahun berlalu, sang ibu berdoa setiap subuh agar anaknya sukses. Suatu hari, ketika Malin Kundang sedang berlayar, ia melihat kapal seorang pedagang diserang oleh sekelompok bajak laut. Dengan keberaniannya, Malin Kundang membantu pedagang tersebut mengalahkan para bajak laut. Sebagai rasa terima kasih, pedagang itu mengizinkan Malin Kundang berlayar bersamanya. Malin Kundang pun setuju dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun kemudian, berkat kerja keras dan kepandaian berdagang, Malin Kundang menjadi kaya raya. Ia memiliki kapal besar dan banyak anak buah yang bekerja untuknya. Ia juga menikah dengan seorang wanita yang cantik, anak orang kaya. Pada suatu hari saat berlayar dalam perjalanan dagangnya, kapalnya mendarat di pesisir dekat sebuah desa kecil. Penduduk setempat mengenali bahwa itu adalah Malin Kundang, anak dari daerah tersebut. Berita itu pun menyebar dengan cepat di kota itu, Malin Kundang telah menjadi kaya dan sekarang dia ada di sini. Seorang wanita tua, yang merupakan ibu Malin Kundang, berlari ke pantai untuk menemui pedagang kaya tersebut. Ia ingin memeluk anaknya untuk mengobati kesedihannya setelah lama merasa kesepian menanti kepulangannya. Dengan penuh haru, sang ibu memanggil Malin dan berlari ke arahnya. Namun, saat melihat ibunya yang tua dan berpakaian lusuh, Malin merasa malu di hadapan istri dan anak buahnya. Ia berpura-pura tidak mengenal ibunya dan mengusirnya dengan kasar. "Aku bukan anak seorang wanita miskin dan kotor seperti kamu," katanya dengan angkuh. Namun, ketika ibunya semakin mendekatinya, Malin Kundang yang saat itu bersama istri cantiknya tetap menyangkal dan tidak mengakui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Ia tidak mau mengakuinya meskipun ibunya memohon agar ia melihatnya dan mengakui bahwa ia adalah ibunya. Namun, Malin Kundang terus menolak dan bahkan membentak dan mengusirnya. Malin Kundang berkata, "Cukup, wanita tua. Aku tidak pernah punya ibu sepertimu, wanita miskin, kotor dan jelek."
Para penduduk terkejut, bagaimana mungkin ia melupakan wanita yang rela kelaparan demi memberinya makan pada waktu ketika Malin Kundang masih kecil dulu. Ibu Malin Kundang merasa sangat sedih dan sakit hati yang sangat mendalam ketika Malin Kundang tidak mengakui dirinya sebagai ibu. Perasaannya terluka dan merasa dihina oleh anaknya sendiri. Dengan air mata yang mengalir, Ibu Malin Kundang mengucapkan kutukan kepada Malin Kundang, "Kau anak durhaka. Kau tidak mengakui aku sebagai ibumu. Karena itu, aku mengutukmu menjadi batu. Kau akan menjadi patung batu yang tidak dapat bergerak atau berbicara lagi." Demikianlah akhirnya, dengan penuh perasaan sedih, kecewa, dan marah, ibunya telah mengutuk Malin Kundang agar berubah menjadi batu jika ia tidak insyaf dan meminta maaf. Malin Kundang hanya tertawa mendengar kutukan ibunya dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi berlayar meninggalkan wanita tua yang penuh kesedihan dan kekecewaan atas perilaku anak durhaka itu. Ternyata langit pun menangis ketika seorang anak tak mau mengakui orang tuanya sendiri, bahkan menghina dan mengusirnya. Langit menjadi semakin berawan dan turunlah hujan lebat. Ibu Malin Kundang akhirnya bersujud dan meratap, "Ya Tuhan, jika ia benar anakku, tunjukkanlah keadilan." Lalu langit menjadi semakin mendung dan gelap berawan, angin bertiup kencang, dan hujan lebat pun turun. Guntur menggelar dan ombak bergulung-gulung menerjang kapal Malin Kundang. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini," teriak Malin sia-sia karena tak bisa didengar ibunya yang berada jauh di pantai. Tidak lama kemudian, kapal Malin yang terombang-ambing oleh ombak besar akhirnya karam dan terpecah belah. Malin Kundang terjatuh ke pantai, tubuhnya perlahan mengeras menjadi batu. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun, mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa batu di tepi pantai itu adalah tubuh Malin Kundang yang dikutuk akibat kedurhakaannya. Kisah ini menjadi pengingat bagi setiap anak agar selalu menghormati dan menyayangi orang tua, dalam keadaan apapun mereka. Terima kasih telah mengikuti pelajaran budi pekerti melalui dongeng rakyat. Jangan lupa untuk mengklik subscribe untuk ikut pelajaran budi pekerti selanjutnya. Jika Anda berniat membantu dalam produksi pelajaran pendidikan budi pekerti ini, Anda dapat membantunya melalui rekening BCA 52708755527. Atas nama Danujasa Asihwarji. Untuk ikut cerita dongeng selanjutnya, jangan lupa mengklik like dan subscribe. Terima kasih.